judul aja lama. Yuk kita lihat. Ini surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 11. Lahu muakibatun mim baini yadai, ya, wa min khalfihi. Bagi manusia, lahu, baginya, dan ini sedang cerita manusia nih, bagi kalian, bagi kita semua, ya, lahu, ya, muakibatun, akan ada akibat-akibat, mim baini yadaihi wa min khalfihi, yang selalu mengikutinya secara bergiliran. Jadi yang mengikuti kita ini Bapak Ibu apa? Akibat. Terus bergiliran mengikuti, artinya tidak pernah diam. Nah, akibat itu penyebabnya apa? Sebab kan? Betul nggak? Bayangkan coba, setiap hari itu kan kita menciptakan sebab, mengambil pilihan-pilihan, dan di setiap pilihan, di setiap sebab yang kita pilih selalu ada akibat yang bergiliran. Ini jelas sekali ayatnya. Jadi tidak akan ada yang pernah lolos dari hukum sebab akibat. Alam semesta ini sangat presisi. Alam semesta ini punya memori universal yang tanpa batas. Setiap sebab yang kita buat, baik di pikiran, kata-kata, di perasaan, di tindakan kita, itu semuanya terekam. Coba lihat saya semuanya Bapak Ibu. Bapak Ibu sedang bernapas sekarang? Oke. Sekarang saya tanya lagi, apakah di otak Bapak Ibu sekarang sedang bekerja, sedang mencipta, sedang memikirkan sesuatu? Yes. Setiap kali kita mencipta di sini, diambil rekamannya oleh napas kita. Lihat, napas masuk, sebentar tinggal, merekam di ruang cipta, setelah itu dibawa ke ruang kenyataan. Masuk lagi, direkam, dibawa ke ruang kenyataan. Tanpa disadari, semua rekaman di ruang cipta ini sebetulnya setiap saat direkam oleh napas kita sudah masuk di alam realitas. Tanpa disadari. Betapa bahayanya ketika pikiran ini memikirkan sesuatu yang buruk. Betapa bahayanya ketika rasa ini diizinkan merasakan yang buruk. Betul nggak? Tanpa disadari, semua yang ada di ruang cipta ini direkam oleh napas kita. Karena napas itu hidup. Dia adalah sang maha hidup. Dia mencatat semuanya. Dan itu dibawa ke dalam realitas. Akibatnya apa? Kita sebetulnya sedang menjadi arsitek untuk realitas kita sendiri. Disadari atau tidak disadari. Bahkan saya katakan tadi, mungkin lebih banyak yang tidak disadari yang akan muncul dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena alam bawah sadar itu disebut long term memory. Memori jangka panjang. Konsisten, energinya ada terus. Sedangkan alam bawah sadar short term memory. Kadang ada, kadang tidak ada, kadang lupa. Tapi alam bawah sadar tidak pernah lupa. Program yang masuk dalam bawah sadar akan terus ada di sana, memancarkan vibrasi, frekuensi dan energi terus menerus. Clear sampai sini? Waduh ya, betapa bahayanya kalau kita tidak mengubah program-program lama, apalagi program lama yang sudah jelas-jelas ya mengulang-ulang penderitaan hidup kita. Betul nggak? Makanya bisnis rugi terus, usaha nggak maju-maju, belajar spiritual juga gitu-gitu aja. Oke, lanjut dulu ya. Apa kata ayat ini? Bagi manusia ada akibat-akibat yang selalu mengikutinya secara bergiliran. Menciptakan sebab A, ada akibat A. Menciptakan sebab B, ada akibat B. Menciptakan sebab C, ada akibat. Jadi sebetulnya realitas kita hari ini buatan Allah atau kita sendiri arsiteknya. Yes. Jadi kalau begitu, bisakah kita menciptakan realitas baru? Bisa. Gimana caranya? Oke. Mengubah semua program-program lama yang sudah kadang masuk di alam bawah sadar. Perhatikan Bapak Ibu.
Ada yang pernah terluka mungkin ya hatinya, terluka batinnya. Saya tahu di sini dari wajahnya juga kelihatan. Ada nggak luka itu di dalam? Ada. Energi bukan? Energi. Vibrasi bukan? Vibrasi. Frekuensi bukan? Frekuensi. Memancarkan energi tidak? Coba. Di luar diri kita ada stimulus. Ada sesuatu yang mengingatkan luka itu. Jadi begitu ada kejadian di luar diri kita, ya, dan kejadian itu mengingatkan tentang luka itu. Pernah ngalami begitu? Pernah. Misalnya beginilah, ya. Ada orang yang pernah menyakiti ibu bapak.